Kisah wanita remaja yatim yang sukses. Episode 001. Di pagi hari. Jarum jam menunjukkan pukul 5.30. Seorang remaja cantik berjalan di trotoar. Dia bernama Maisie. Ia berumur 19 tahun. Maisie baru lulus sekolah menengah kejuruan. Dengan berbekal ijazah dan pengalaman yang belum seberapa, ia berharap ada orang yang mau menerimanya sebagai karyawan toko maupun pekerja rumahan, yang ia pikir agar bisa bayar uang kontrakan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun ia cuma tamatan sekolah menengah atas, ia orang cerdas dan pekerja keras. Maklum saja, semenjak ditinggal kedua orang tuanya setahun yang lalu, ia harus mencari nafkah sendiri untuk bertahan hidup dan agar tidak putus sekolah. Maisie remaja yatim piatu. Dengan hal inilah, membentuk kepribadian yang kuat dan rendah hati. Ia orangnya cerdas, suka menolong teman-temannya, maupun tetangganya, itu pun tidak mengharapkan upah. Jam sudah menunjukkan pukul 8. Tidak satu pun toko yang terlewatkan, ia tanya. Namun belum ada yang bisa menerima ia bekerja. Akhirnya Maisie memutuskan untuk berjalan menuju pasar. Siapa tahu di sana ada yang butuh karyawan baru. Sudah keliling pasar pun, ia belum juga dapat bos yang bisa terima ia bekerja. Maisie pun beristirahat sejenak. Ia mengambil botol air minum dalam tasnya, yang ia bawa dari rumah. Belum lama ia duduk. Ia melihat seorang ibu yang tampak kebingungan mengangkat barang belanjaannya. Maisie pun tidak berpikir panjang, langsung menghampirin ibu itu. Maisie pun langsung menyapa ibu itu. "Maaf Bu, dari tadi saya lihat ibu tampaknya penuh kebingungan. Ada yang bisa saya bantu Bu?" Ibu itu pun menjawab, "Terima kasih Nak. Ini barang belanjaan ibu banyak, tapi jemputan belum juga datang. Mari Bu, saya bantu." Sudah selesai barangnya diangkat, mereka pun berbincang-bincang. Ibu pun langsung bertanya pada Maisie. "Namamu siapa Nak?" "Nama saya Maisie Bu." "Nak Maisie, rumahnya di mana?" "Saya tinggal di rumah kontrakan. Kira-kira 1 kilo dari sini Bu." "Nak Maisie mau beli apa ke pasar?" "Sebenarnya saya bukan mau belanja Bu. Saya ke pasar ini mau cari kerja. Tapi belum ada yang bisa terima saya kerja." "Ayah sama ibu di mana sampai Nak Maisie mau cari kerja?" "Saya anak tunggal Bu. Ayah sama ibu telah meninggal setahun yang lalu. Waktu Maisie masih sekolah, baru duduk di kelas 3 sekolah menengah umum. Mulai saat itu saya mulai kerja untuk memenuhi kebutuhan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari Bu." Ibu pun merasa terharu mendengar cerita Maisie. Tidak terasa sudah 30 menit perbincangan mereka. Ibu pun langsung berkata, "Nak Maisie, itu mobil jemputan ibu sudah datang." Maisie pun langsung membantu mengangkat barang ke mobil. Setelah selesai ibu pun pamitan kepada Maisie. Ibu pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Maisie. Maisie pun membalasnya sama-sama Bu. Sebelum ibu naik mobil, ibu pun membuka dompetnya, mengambil uang lembaran 50.000. "Nak Maisie, ini uang buat jajan." Maisie pun menolaknya. "Maaf Bu, saya bantu ibu dengan ikhlas. Saya bantu ibu tidak mengharapkan upah Bu." Ibu pun bertambah terharu dengan kejujuran Maisie. "Kalau gitu ibu duluan pulang Nak Maisie." Maisie pun menjawab, "Iya Bu. Hati-hati di jalan." Mobil pun mulai berjalan, tapi pikiran ibu selalu tertuju pada Maisie. Maisie pun kembali lagi duduk di tempat ia bersama ibu yang dibantunya tadi. Ibu pun bilang kepada anaknya yang sedang menyetir untuk putar balik lagi ke tempat Maisie beristirahat. Maisie pun terkejut ada mobil menghampirinya. Ternyata ibu yang barusan dibantunya tadi memanggil, "Nak Maisie, ke sini."
Maisie pun mendekati ibu yang berada di dalam mobil. Ada apa, Bu? Ibu pun mengeluarkan secari kertas. Langsung dikasihkan kepada Maisie. Nak Maisie, ini alamat rumah ibu. Nanti jam 2. Nak Maisie datang ke rumah. Iya, Bu. Insya Allah saya ke rumah ibu. Mobil pun langsung berjalan. Meninggalkan Maisie sendiri. Maisie pun memutuskan untuk pulang. Karena hari pun sudah siang. Ia pun belum makan dari pagi tadi. Setiba di rumah, ia pun bergegas ke dapur untuk memasak. Maklum saja pagi tadi ia belum sempat masak. Karena terburu keluar. Memasak pun telah selesai. Ia pun langsung makan. Karena perutnya sudah terlalu lapar. Maisie pun beristirahat. Ia pun mengambil kertas yang dikasih ibu di pasar tadi. Maisie pun membacanya. Ternyata alamat rumah ibu itu sering dilewati ia setiap kali pulang pergi dari sekolah. Perumahan mewah. Yang tinggal di sana semua orang kaya. Ia pun merasa ragu untuk datang. Karena Maisie merasa malu bertamu ke rumah orang kaya. Dengan perasaan bimbang, ia pun memutuskan untuk datang. Siapa tahu ibu bisa kasih kerjaan. Karena sebentar lagi harus bayar uang kontrakan rumah. Jarum jam menunjukkan pukul 13.30. Maisie pun sudah bersiap-siap untuk berangkat. Dengan perasaan bercampur senang dan malu, ia terus berjalan. Ia tidak naik angkot. Karena jarak dari rumahnya tidak begitu jauh. Tibalah Maisie depan gerbang perumahan yang dijaga oleh security. Maisie pun bertanya pada security yang sedang berjaga. Sambil ia memberikan secari kertas yang bertuliskan alamat. Security pun menunjukkan rumah yang Maisie cari. Rumah yang nomor 3 sebelah kiri yang Mbak cari. Itu rumah Ibu Haja Soraya, Mbak. Mbak masuk saja. Maisie pun berjalan mendekati rumah yang dikasih tahu security komplek. Tibalah ia di depan rumah yang dimaksud. Belum sempat ia menekan bel. Nantikan cerita selanjutnya. Jangan lewatkan. Supaya ceritanya tetap bersambung. Di Rafflesia Channel.